Oke, halo semuanya, balik lagi bareng Berkadi. Di video ini kita bakal comparing laptop lagi. Di sebelah kanan ini ada Realme Book Core i5 yang varian G7 ya, bukan varian yang hanya. Dan varian G7 ini sekarang lebih banyak dicari dibandingkan dengan varian hanya. Sementara di sebelah kiri ini ada Huawei MateBook D14 Core i5 juga. Yang membedakan dari segi Core i5-nya ini berbeda. Untuk Realme Book ini varian yang Gen 11. Untuk Huawei MateBook D14 ini varian yang G10. Tapi walaupun ini varian yang Gen 10, tapi untuk VGA-nya ini memakai Nvidia GeForce MX 250. Nanti kita bakal bahas semuanya di dalam video ini. Lebih cocok yang mana antara Realme Book Core i5 atau varian D14 yang menggunakan Nvidia ini untuk dibeli di tahun 2023, khususnya di akhir tahun ini. Harganya pun mirip-mirip. Untuk Realme Book Core i5 ini harganya sekitar 6,4 juta rupiah aja ya. Sementara Huawei MateBook D14 yang Nvidia dan Core i5 ini malah cuma 5,9 juta rupiah aja. Khusus di payday sale, yang tertarik langsung aja klik link di kolom deskripsi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, aku mau kenalin dulu ke kalian USB Type-C converter terbaru dari PX Digital Multimedia. Ini cocok banget buat kalian yang punya laptop tipis ultrabook kayak MacBook ataupun laptop Windows yang tipis yang udah support Thunderbolt 3. USB hub ini cocok banget buat kalian beli karena sih ya, selain dari port-portnya yang banyak, USB hub ini juga punya fitur-fitur unggulan yang kalian butuhin, kayak contohnya punya USB-A 3.1 ya. Ingat, bukan yang biasa, ini USB-A 3.1 3 lubang. Kemudian ini juga ada USB Type-C yang udah support Thunderbolt guys ya. Selain support Thunderbolt, ini juga udah support yang namanya fast charging. Selain USB-A dan USB Type-C, ini juga udah ada di ujung sini HDMI ya. Dan HDMI-nya ini support hingga 4K. Jadi buat kalian yang punya monitor 4K, USB hub ini cocok buat kalian pakai. Dan dari segi feel-nya juga ini kerasanya premium, nggak kerasa kayak USB hub murah lainnya. Oke, hal yang pertama bakal kita bahas yaitu dari segi desain dan juga build quality dari kedua laptop ini. Dari segi desainnya, kedua laptop ini memiliki pendekatan yang sama ya, sama-sama ultrabook, laptopnya tipis, laptopnya ringan ya. Tapi yang membedakan adalah dari segi form factor keduanya. Untuk Realme Book Core i5 ini udah memakai form factor yang kekinian 3:2. Jadi dari segi looknya ini lebih mengkotak dan kelihatan lebih modern dibandingkan dengan D14 yang masih menggunakan form factor laptop lama 16:9. Tapi balik lagi, preferensi kalian lebih prefer yang mengkotak kayak gini atau yang memanjang kayak gini. Lalu bagaimana dengan build quality-nya bang? Kedua build quality dari laptop ini bisa dibilang udah bagus ya, sama-sama menggunakan aluminium. Tapi kalian nggak usah expect kayak aluminium yang super premium kayak dipakai di MacBook. Beda guys. Aluminium yang dipakai di kedua laptop ini ya sejajar dengan harganya. Udah bagus tapi nggak yang sebagus MacBook. Dan kalau bisa di-compare di antara keduanya, aku sedikit lebih condong ke Huawei MateBook D14. Bukan dari segi materialnya, tapi dari segi durabilitasnya. Anggap aja kita kayak mainin Excel-nya ya. Untuk Excel-nya ini lebih kokoh dan lebih minim wobble dibandingkan dengan Realme Book Core i5 yang ya memang kokoh tapi nggak sekokoh di Huawei MateBook D14. Begitupun dari segi overall materialnya, yang aku rasain untuk Huawei MateBook D14 ini kayak lebih easy aja dari keseluruhan body-bodinya dibandingkan dengan Realme Book Core i5 yang kerasanya ada sebagian yang kopong. Tapi either of this, keduanya udah sama-sama premium. Apalagi kalau kalian suka nongkrong, pasti lihat kedua laptop ini udah bikin salfok ya. Bezelnya tipis, bentuknya kayak MacBook, dan dari segi looknya udah sama-sama kekinian. Walaupun untuk Realme Book Core i5 ini dari segi looknya udah modern banget, memakai 3:2. Lalu kita bakal masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu di bagian layarnya. Untuk di bagian ini no comparison sebenarnya ya. Jauh lebih bagus Realme Book Core i5 dibandingkan dengan D14. Kenapa demikian? Untuk Realme Book Core i5 ini udah memakai resolusi 2K. Panelnya memang sama-sama IPS, tapi untuk Realme Book ini udah memiliki 100% sRGB guys. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat secara sekilas kayak gini aja udah kelihatan banget bedanya. Ya, sementara untuk Huawei MateBook D14 ini memang ya sekali lagi sama pakai panel IPS, tapi dari segi sRGB-nya atau color akurasinya ini masih di kisaran 60%-an aja. Jadi kalau kalian suka buat editing ya aku pastinya lebih saranin untuk ambil Realme Book Core i5 aja.
Dan di bagian brightness-nya juga ini berbeda ya. Untuk Realme Book Core i5 ini udah 400 nit, sementara untuk HP MacBook D14 ini masih di angka 250 nit. Kalau dipakai harian sih ya pastinya kerasa banget bedanya di antara 400 dan juga 250 nit. Tapi ini ada tapinya guys. Karena HP MacBook D14 ini udah memakai layar yang matte kayak gini, kalau misalkan kalian pakai di bawah terik matahari atau ruangan yang banyak cahayanya kayak gini, ini jauh lebih nyaman di HP MacBook D14 karena dia tuh layarnya udah matte dibandingkan dengan Realme Book yang masih glossy, yang memantulkan cahaya kayak gini. Dan ini nggak ada protektor apapun, jadi ini glossy-nya itu glossy banget guys. Kalau di MacBook kan itu ada ya kayak anti glare protection, jadi kalau misalnya ada cahaya kayak gini tuh nggak terlalu kelihatan, walaupun masih kelihatan tapi nggak separah di Realme ini. Dari segi layarnya tuh glossy banget. Sebenarnya layar glossy kayak gini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu, yang paling utama itu dari segi warnanya. Layar yang glossy bakal memaksimalkan warna yang keluar ya, jadi warnanya tuh pop out dan lebih gonjreng lah ya dibandingkan dengan layar yang matte. Tapi preferensinya masing-masing sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau dibanding keduanya, Realme Book ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan D14 di bagian layarnya. Kemudian di poin ketiga yaitu di bagian spesifikasi dan juga performa dari laptop ini. Ini yang membedakan di antara keduanya ya guys. Untuk Realme Book Core i5 ini memakai Core i5 generasi ke-11 1135G7, prosesor Intel yang udah memiliki integrasi grafik Iris Xe grafik. Ini berbanding dengan HP MacBook D14 ini varian yang Core i5 generasi ke-10. Kenapa di compare-nya ke generasi ke-10? Ya karena aku udah pernah compare dengan yang generasi ke-11-nya, dan untuk sekarang di akhir tahun 2023 ini lebih kompeten di compare dengan Gen 10-nya dari segi harganya ya. Karena untuk HP MacBook D14 yang Core i5 generasi ke-11 itu harganya masih hampir menyentuh 7 jutaan. Sementara ini yang Gen 10 ini lebih head to head lah ya dari segi harganya. Untuk yang Gen 10 ini memakai 10210U ya. Dari segi VGA-nya ini dual VGA. Yang pertama pakai Intel UHD grafik, yang kedua ini pakai VGA dari Nvidia yaitu Nvidia MX 250. Nanti kita bakal bahas di akhir. Kemudian dari segi RAM-nya juga ini berbeda banget di antara keduanya. Realme Book ini udah gila banget dari ngasih spesifikasinya ya. Dia memakai RAM LPDDR4X 4266 MHz. Itu udah paling kenceng yang bisa dimasukin ke dalam Core i5 generasi ke-11. Itu udah paling mentok guys. Sementara untuk yang MacBook D14 Gen 10 ini masih di kecepatan 2400. Walaupun dari ya di atas kertas ini bedanya sangat jauh, nanti kita bakal bahas dari segi user experience-nya di akhir ya. Kemudian di bagian SSD NVMe-nya keduanya ini sama-sama ya, bahkan merek yang dipakai pun sama yaitu Samsung, serinya pun sama yaitu Samsung MZVL. Itu merupakan SSD NVMe kencengnya Samsung ya. Jadi dari segi storage nggak ada komplain lah ya, karena memang sama persis. Dan di bagian kapasitas storage-nya juga sama di 512 GB. Lalu untuk performanya itu bagaimana bang? Seperti contohnya untuk editing, nonton video, nonton film, untuk multitasking dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk Realme Book i5 karena memang dari segi spesifikasinya ini lebih powerful, ini untuk harian lebih enak dipakai, khususnya dipakai untuk multitasking ya. Kayak contohnya kalian nonton film, buka tab yang banyak banget. Rasanya Realme Book Core i5 ini lebih satset dan lebih powerful, lebih enak secara overall pemakaiannya. Tapi ini ada tapinya guys. Kalau misalkan kalian udah pakai untuk editing, untuk preview video, entah kenapa MacBook D14 ini lebih smooth dibandingkan dengan Realme Book Core i5 ini. Lalu untuk performa gamingnya gimana bang? Memang kedua laptop ini bukan diperuntukkan untuk gaming ya, tapi karena VGA-nya itu udah mendukung, ini bisa dipakai untuk gaming dari gaming ringan hingga menengah. Ini kalian langsung aja lihat dari segi pengetesan kedua laptop ini.
Kalau kita ngomongin tentang Ultrabook, pasti banyak banget yang mempertimbangkan dari segi daya tahan baterainya ya. Untuk Huawei MateBook D14 ini kapasitasnya sedikit lebih gede ya, 56 Wh dibandingkan dengan Realme Book 54 Wh. Walaupun Realme Book Core i5 ini memakai varian Gen 11 yang lebih hemat daya, tapi untuk harian Huawei MateBook D14 ini lebih unggul dibandingkan dengan Realme Book Core i5. Ya, ini bisa jadi karena memang layarnya yang dari segi resolusinya lebih kecil ya. Ini masih Full HD sementara ini udah 2K. Atau ini juga bisa dipengaruhi oleh optimisasi dari Huawei-nya untuk softwarenya. Jadi dari segi penggunaannya ini lebih awet. Yang pasti keduanya ini udah sama-sama tembus di atas 5 jam. Tapi untuk Huawei MateBook D14 ini masih sanggup sekitar 7 jaman kalau dipakai untuk harian ya, pemakaian ringan atau pemakaian biasa. Untuk Realme Book ini ya mentok-mentok di angka 6 jaman. Kalau di angka 7 jaman hingga 8 jaman itu kalau kalian pakai cuma buat office ringan atau penggunaan browsing aja. Untuk buat ngedit juga keduanya ini ya paling mentok-mentok di angka 3-4 jaman. Yang pasti untuk penggunaan harian, penggunaan biasa, Huawei MateBook D14 ini lebih irit dibandingkan dengan Realme Book Core i5. Lalu bagaimana kualitas speaker dari kedua laptop ini bang? Untuk kualitas speaker sebenarnya kedua laptop ini pun udah stereo speaker, udah sama bagusnya. Untuk Realme Book udah dicun oleh DTS Audio, sementara untuk Huawei ini memang belum ada. Tapi kalau kalian harus tahu ya, yang harus kalian tahu, speaker laptop Huawei itu aku bisa bilang semuanya bagus. Nggak ada satupun laptop Huawei yang memiliki speaker jelek. Tapi kalau di compare dengan Realme Book yang udah dicun oleh DTS Audio, dari segi suaranya ini lebih kenceng di Realme Book. Ya, dari segi bassnya juga lebih kerasa di Realme Book Core i5. Untuk Huawei MateBook D14-nya ini lebih unggul di clarity-nya aja. Jadi kalau misalkan kalian dengerin suara-suara vokal, suara yang banyak clarity-nya, tingkat kejernihannya ini menurut aku lebih jernih di Huawei MateBook D14 dibandingkan dengan Realme Book Core i5. Tapi kalau misalkan kalian suka nonton film action, dengerin musik yang banyak bassnya, dari segi karakternya aku lebih prefer di Realme Book Core i5. Dari segi bassnya lebih kerasa, dari segi tone warnanya ini lebih warm. Jadi balik lagi ke preferensi kalian. Kalau kalian suka dengan clarity yang lebih jernih, pilih aja Huawei. Tapi kalau misalnya kalian pilih bassnya yang lebih nendang, pilih aja Realme Book Core i5. Oke, kemudian poin selanjutnya di bagian user experience di antara keduanya, dan ini menurut aku hal yang menarik di antara keduanya ya. Untuk Huawei MateBook D14 kita tahu lah ya, produk Huawei itu dari segi research and development-nya udah niat banget. Begitupun dengan produk-produknya mereka. Di bagian ekosistemnya juga enak banget. Kalau misalkan kalian punya HP Huawei, jam tangan Huawei, smartwatch-nya ya, itu enak banget terhubung seamless dengan laptop dari Huawei ini. Laptop-laptop Huawei semuanya bisa terkoneksi dengan seamless dengan adanya Huawei Share. Bisa dibilang teknologi dari Huawei ini setingkat lebih maju dibandingkan dengan Realme Book, karena ini dari segi ekosistemnya lebih mendukung dan dari segi overall fiturnya ini lebih bagus dibandingkan dengan Realme Book Core i5. Untuk harganya keduanya pun mirip-mirip. Buat kalian yang tertarik langsung aja klik link di kolom deskripsi. Ya, mungkin itu aja perbandingan di antara keduanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.